Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ladaknya sadonya tuh Mbak. Ya Pak. Zurriyati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai ya. Kita persilahkan dulu baca dari ayat pertamanya, Bu. Surat Kahfi ya. Ya, silakan Ibu Sabrina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna Jangan wa yubashshiral mu'minina wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Ya. Anna lahum ajran hasanah. Jadi ini yang mulai dari sini ya, qayyimah. 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 Sebenarnya antara iwajah qayyimah itu didekatkan apa itu? Sakta. Berhentinya nggak boleh lama kata orang. Yeah. Jadi iwajah, terus langsung. Jadi ya tidak ada terjadi simpang siuran, baru langsung sekali qayyimah. Nah sekarang qayyimah ini bagaimana bentuk-bentuk kata yang Ibu dapatkan di qayyimah? Kata bendakah, kata kerjakah, atau huruf? Yang tiga itu aja dulu. Iya, kalau qayyiman kata benda, isim. Iya. Dia sebagai isim masdar itu ya Pak. Iya, masdar ya. Masdar, ya. Kalau dicari asal usulnya bisa dari koma. Ya. Koma. Karena ianya itu kan huruf penyakit. Jadi koma. Ada juga kowama. Iya. Jadi kalau kowama apa namanya? Kowama. Ya. Ya. Jadi kalau dari kawama itu menurut undang-undang bahasa berbaris waw, baris di atas dia, patah sebelumnya, kan baris di atas pula kon. Iya. Menurut undang-undang bahasa itu diganti menjadi alif. Iya. Itu maka jadi koma dia. Tapi kalau ya kayama, ini kalau kayama kan lain pula. Maksudnya serumpun juga. Kalau koma itu, baik. Terus apa lagi Bu? Koma. Kalau mudhari'nya apa tuh koma? Kalau koma. Koma yakumu. Baru ada kauman. Terus kalau dilihat kamus ya, kamus yang disusun oleh Mahmud Yunus atau disusun oleh ulama-ulama lainnya, koma yakumu kauman. Terus apa lagi? Ada kauman masdarnya. Ada apa lagi bentuk masdarnya? Yang lazim. Ya, ada mimi, ada simai yang sering didengar. Apa? Kiaman. Iya, kiaman. Apa lagi? Masdarnya kiaman, apalagi itu? Kaumatan.
Kaumatan Iya, kaumatan. ada mustaqim, Itu isim fa'ilnya lagi. isim fa'il ya. Jadi koma yakumu kaumatan, Kaumatan. kiaman, komah, Oh ya, kiaman. ya komah. Jadi dari yang koiman ini banyak asalnya kan begitu ya gini ya Iya. Pak? Iya. Ya. Jadi kalau di kamus itu aja, di kamus kan itu saja. Jadi bagaimana keadaan Quran, nah gitu tuh. Ya. Lam yaj'al lahu iwaja. Apa kalau terjemah yang di atas? Lam yaj'al lahu iwaja. Dan tidaklah Ya, dia tidak pernah atau tidak ada dia menjadikan langsung dianya di belakang. menjadikan dianya Dianya siapa? dianya Al-Quran, Dianya Allah. dianya Allah, Ya, tidak menjadikan dianya Allah baginya Al-Quran Allah. bengkok Atau simpang siur, terus simpang siur, qayyiman. Jadi yang sebenarnya Quran itu bagaimana? Ya, Quran itu qayyiman, Quran itu lurus. Itu makanya apa sih itu terjemahnya qayyiman? Lurus, Pak. Yang lurus. Itu makanya saya tanya Pak mula-mula tadi lain enggak guyah. Pak tadi. Lurus. Halo Pak Albert tadi mana Pak? Itu anggota. Lain enggak guyah ya, Bu. Itu sebabnya tuh. Jadi lambo aja prolognya lain enggak guyah. Lain enggak. Kalau jalan baru guyah. Ya. Alat gambar dia waktu lah paham bahwa orang yang sudah mengerti isi Al-Quran dan mengamalkannya ini tidak goyah-goyah loh. Iya, Pak. Takut dalam pendirian. Berarti dia tetap berdiri. Jadi kalau berdiri biasanya posisi bagaimana itu? Tegak berdiri. Enggak, posisi awalnya dari mana? Dari duduk, Pak. Ya mungkin dari duduk, mungkin berbaring, mungkin mereng-mereng, sekarang berdiri gitu. Nah itu makanya hidup kita pribadi apakah sudah betul-betul berdiri, hidup berumah tangga sudah berdiri, bermasyarakat, berbangsa, bernegara sudah berdiri. Sekarang sudah berdiri, jadi itu panjang cerita, jangan dibuka-buka lah pokoknya itu. Iya Pak. Kenapa tidak berdiri? Nah, itu kenapa masih ada yang. Jadi siapa yang mau berdiri, yang bisa tegak, bagus hidupnya. Kalau ingin bagus berdiri tetap kokoh, belajarlah isi Al-Quran, amalkan itu. Selesai kaji itu. Iya. Ya. Nah sekarang tadi sudah dilihat kamus. Nah, Qajimah ini keadaan Al-Quran ini lambu ketik, baca. Apa itu? Jika dilihat jika dilihat penjelasan lisanul Arab tentang kata itu gunanya lisanul Arab tuh. Halaman 7381. Tuh. Ya. Iya. Jika dilihat, jadi lisanul Arab ini apakah dibuat Rasulullah? Tidak. Orang yang ingin mau mengambil Al-Quran, orang ingin mau belajar, mau berdiri, mau benar gitu. Kalau aku kan nan paling apa membaca lah gugup-gugup, alun lah itu alun ya paling mendengarkan ceramah dari guru lah, apa tuan guru, itu ceramahkannya itu. Jadi kalau jika dilihat penjelasan di dalam Lisanul Arab yang ditulis oleh Abu Mansur ini tentang kata qiyamah. Nah,
Jadi itu yang saya sebutkan, kalau qaf sampai apa ini kan apa itu? Qaf, ka, dimulai sebelum qaf ini apa hurufnya? Huruf hijaiyah itu. Alif. Kaf. Sebetulnya Alif alif. kan jawabannya ke bawah. Ka, ka, kaf, Hah? Fa, Qaf, Ka. ka, Apa? Kalau sebelum huruf qaf apa? fa, Fa. fa. Oh, ya. Fa, qaf, ya. Coba ulang balik. Alif, ba, Alif, ba, Ta, 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 ja, ya, ha, jim, a, ko, jim, ra, zai, shin, shim, sod, dot, ko, do, toa, ain, toa, ain, goin, fa, fa, qaf. baru kof. ya. Jadi itu ya. Ya. Jadi kalau ini berarti ka. Jadi kalau di lisan, jadi kalau kamus kan sudah kita lihat tadi, munjid gini juga jalannya. Kalau kamus ini sekadar gini aja, kan sudah dilihat koma, sudah itu dibuatnya, misalnya koma tisuk, pasar banyak, berdiri, komal hak, telah terang, koma alaan, koma ya mustaqim takwim, kaumun, kaumiyah, gitu aja. Kalau Quran kawam, kawamul insan, sampai kalau dilihat kamusnya, mulai halaman berapa tadi kamusnya? Halaman 328. 360, kalau sama ya. 361 sampai menerangkan kawama ini, Iya. sampai 362. Ya. Ya kan? Iya, Pak. Ya, 361 sampai 362. Gitu aja. Jadi kalau lisanul Arab ini dia terus mengarah kepada Al-Qur'an. Jadi yang dilihat pangkalnya qa, sesudah itu Huruf sudah itu kawama, kan itu aslinya. kawama ya. Itu dia, kawama. Itu yang tadi dituliskan dalam kamus itu, yang di dalam kamus itu kan ditulisnya misalnya qama yaqumu kauman kaumatan kiaman qamah. Kan itu yang berarti kan fi'il madi mudhari masdar atau rumpun-rumpun masdar, isim masdar. Nah, jadi kalau lisanul Arab nanti tuliskan yang ada tidak semuanya tapi panjang. Jadi yang ada misalnya qawama. Ya. Di situ nanti kalau dilihat ditemukan bukunya, buku jilid yang ke-8 atau 9 itu. Ke-8 lah, ya ke-7, 8 mungkin ya, ke-7 dan 8. Mulai dari halaman 73 sampai 81 kan banyak itu. Menerangkan pengertian koma itu. Menerangkan pengertian koma. Maka kalau di terjemahan Al-Quran, apa terjemahannya kalau qayyimah itu? Qayyimah artinya yang lurus, Pak. Kan lurus saja. Iya. Jadi kalau enggak dilihat itu sudah tahu orang lurus. Pokoknya lurus gitu aja. Jadi kalau dilihat lisanul Arab nampak. Lisanul Arab. Kalau dia kamus lurus juga. Benar gitu aja. Tapi kan itu sifatnya apa itu? Juz'i. Sifatnya itu hanya sebagian. Belum kulli dia. Kalau sampai tingkat kuliah dia maka dibantu oleh lisanul Arab ini. Jadi di sini menampilkan ayat-ayat dalam seluruh surat yang terdapat. Ya, jadi ditampilkannya seluruh ayat-ayat yang menyangkutkan di dalam surat mengenai koma.
Baru nampak kita, oh jadi maksud koma itu sebenarnya apa ya? Baru nampak. Kalau enggak yang nampak lurus-lurus saja, benar-benar gitu aja. Iya. Itu makanya orang syair-syair, orang penyair Arab itu sebenarnya dia mau mengakui Muhammad tapi malu. Kenapa seperti ini? Di mana Muhammad belajarnya? Kenapa diungkapkannya koma gitu? Kia apa kajima atau koma? Jadi itu ya. Jika dilihat penjelasan lisanul Arab tentang kata qiyamah atau koma dari halaman 73 sampai 1, wah itu banyak sekali ditampilkan ayat-ayat dalam seluruh surat yang terdapat maksud dalam Al-Quran. Ya, surat berapa banyaknya? 114. Ya, 114, tapi bukan 114-nya. Pokoknya masih ada yang mengenai koma itu ditampilkannya supaya kita mengerti apa sebenarnya maksud disampaikan itu yang terdapat dalam Al-Qur'annya. Ya, dalam Al-Qur'an. Sesudah yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan rumpun kata qajima itu. Dan dijelaskan pula oleh para ulama. Apa maksudnya? Baru mengerti kita, oh gitu. Itu makanya saya katakan kalau pribadi yang sudah mengerti paham Al-Quran, dia nggak pernah guyah lagi dalam hidupnya. Prinsipnya bukan prinsip bersikeras tegang urat leher, tapi prinsipnya sudah benar gitu. Asyiddah, bukan syidadun. Ya, jadi sudah benar dia. Jadi itu makanya saya beri contoh saja misalnya. Misalnya kita tidur, kan berbaring tuh. Kalau waktu mau berdiri, kan berarti sholat kan. Kalau mau sholat kan berdiri kita, itu prinsip dasarnya. Memang kalau yang nggak sanggup kan duduk. Yang jelas prinsip sholat itu kan berdiri. Maka dia kan koma. Nah, mendirikan sholat. Jadi dari tidur bisa bangun untuk menyatakan kebenaran, kan hebat itu. Itu makanya kalau sudah mau orang berdiri, berarti tetap tegak, yang benar sudah bagus. Jadi sudah paham kita. Oh ya, itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mengerti prinsip hidup sebenarnya, ya dalamnya Al-Quran. Kalau enggak, pasti enggak menemukan apa-apa. Gitu. Itulah S9, S10 pemainnya. Selamat. Nah, jadi itu maka kaimah. Ini nanti ada itu misalnya coba di surat Al-Baqarah pertama misalnya. Di situ mana yang kata-kata koma? Sudah alif lam mim, coba alif lam mim, coba apa? Zalikal kitab la raiba fihi. Terus apa lagi? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus apa lagi? Wa yuqimu. Itu dia. Wa yuqimunas shalah. Kan yukim. Yukim itu kan berasal dari akoma. Iya, yuqimuna. Ya, Pak. Jadi berarti kalau di Al-Quran kan menyuruh sholat. Iya. Kan lah mulai nampak tuh. Jadi ba'a luruhnya ya enggak sholat. Jadi Al-Quran lurus satu. Jadi sholat itu berdiri dalam hidupnya, prinsip itu. Maka orang bisa menemukan kebenaran sebenarnya itu. Maka para filosof walaupun bagaimana tinggi cara radikal berpikirnya, pasti kandas juga. Itu makanya Imam Ghazali begitu paham dia. Jadi kalau hanya berfilosof-filosof terus, nanti demam.
maka akhirnya dia tunduk kepada Tuhan. Nah, itu satu ayat baru yuqimus shalah. Jadi kalau di lisanul Arab ini ditampilkannya seluruhnya yang menyangkut dengan koma. Baru paham awak. Nah, sekarang saya bertanya, inginkah kita supaya tetap pendirian termasuk istiqamah? Ingin, belajarlah Al-Quran. Di situ walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Baru paham awak. Qayyima. Detailnya itu banyak apanya mengenai belum lagi untuk lebih apanya dijelaskan oleh para ulama di contoh-contoh. Ada yang dalam bentuk syair dibuatnya, ada bentuk itu yang dikumpulkan orang, sehingga itu makanya dianjurkan kalau melihat maksud dari Al-Quran lebih baik kita lihat lisanul Arab daripada kamus-kamus lain. Kalau kamus lain dia mengarah ya semata-mata biasa saja lah. Ya. Iya, Pak. Jadi, kalau kamus cuma menerangkan arti ya, Pak. Ya arti saja. Kalau di lisanul Arab arti dan ada contoh kalimat apa? Ya diarahkannya dengan seluruh ayat dan hadis. Kenapa diungkapkan dalam qama itu, apa maksudnya? Iya, Pak. Jadi halaman itu nanti bapak-bapak bisa juga membeli bukunya Lisanul Arab kalau sudah pandai bahasa Arab. Jadi masih banyak buku yang dibaca. Tapi memang harus belajar. Kalau baca sendiri ya salah paham jadi. Gitu. Harus belajar. Ya. Jadi itu makanya ini mau bulan puasa. Kan itu orang mengatakan begini, baca Al-Quran adalah pedoman hidup. Itu namanya juz'i. Juz'i. Ya kan berarti garis-garis besarnya saja. Ya kalau sudah mau sampai kulli, sudah belajarlah. Baru bisa paham. Iya. Gitu. Aku cerita qayyimah baru ya. Ya. Qayyimah. Ya. Jadi qayyimah itu ada di dalam surat Al-Baqarah, ada surat Al-Bayyinah, ada Ali Imran, pokoknya banyak itu. Kalau nggak salah saya lihat sekilas-sekilas saja, sekitar 20 surat ada di situ, beberapa ayat ditampilkannya. Baru mengerti kita maksud qayyimah. Jadi itu makanya saya yang mengambil kesimpulan, wah kalau sudah berdiri, kan sudah hebat itu. Misalnya bahasa logat saja. Oh sudah berdiri bangunan sudah, sudah hebat tuh. Oh sudah berdiri bapak itu sudah ya. Dari tadi tak golek, sudah berdiri. Jadi orang yang sudah berdiri, berarti sudah bagus. Nah sekarang yang banyak kita lihat meleo-leo, tak golek-golek, atau tungguk-tungguk, itu bahasa halusnya. Nah kesimpulannya kalau memang ingin tegak berdiri, berarti baca Al-Quran, tapi maksud bacanya baca apa? Pahami. Ya, baca mengerti dan diamalkan. Jadi kalau baca belum diamalkan, silahkan, itu usaha dasar. Ya. Nanti kalau dikatakan nggak ada pula artinya, marah pula. Allah pun marah kepada kita disuruh. Nah, sekarang ini itu maksudnya qayyimah itu Pak, Ibu. Nah, ini ya. Qayyimah. Baik. Jadi itu maksudnya saya gandengkan dengan dengan wajah. Ya, enggak, maksud saya gandengkan menerangkan antara kamus dengan lisanul Arab. Nah, gitu. Iya, bisa terbiasa. Jadi para ulama-ulama dulu bekerja keras dia untuk generasi yang ditinggalkan. Cuma mungkin kalau di lisanul Arab itu saya lihat misalnya berulang, misalnya kalau di Al-Baqarah nanti sebutnya sekian, bertemu lagi Al-Baqarah. Mungkin kita bisa tambah koleksinya,
Pokoknya dalam Al-Baqarah, dalam ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dalam Al-Bayyinah mungkin diulangnya di tempat lain sampai 2 kali, padahal cukup 1. Ya kan itu biasa tuh, alhamdulillah. Jadi pengetahuan itu kan ditambah, dipraktiskan. Jadi yang jelas, kalau begitu, inginkah kita punya prinsip yang benar, maksudnya teguh pendirian, bagus pandangan hidup, bagus, belajarlah isi Al-Quran. Satu pribadi, bangsa, masyarakat, bangsa, dan umat manusia di muka bumi, ini bukan apologis ya. Nah, kalau tidak dia mengikuti Al-Quran, pasti enggak berdiri. Nah, pasti dia goyah sampai di dunia saja enggak berdiri, apalagi di akhirat. Ya, itu dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lah bisa dipahami. Tagaknya batu kalau bahasa Minang. Kalau tagaknya batu Pak, tagak. Tagak berarti nak goyah ni lah. Bukan soal nak goyah dah. Maksudnya kalau tagak kita apa? Gue bahasa Minang payah lah, bahasa Indonesia. Berdirinya. Kalau anak-anak jatuh kan berdiri. Apa maksud isi sebenarnya? Bangkit ya guru. Ya, bangkit berarti berada pada posisi yang aslinya. Iya. Nah, sekarang kita hidup ini memang sudah berdiri atau masih talalok? Mulai berdiri. Kadang-kadang lagi berdiri, kadang-kadang talalok. Dan serancanya berdiri. Terus. Supaya maksudnya berdiri itu kan benar artinya. Iya Pak, berdiri benar. Posisi semula. Itu makanya Cuma guru, yang mana isi Al-Quran yang tidak membuat orang berada pada posisi yang benar. Kan? Gitu ya. Cuma orang anggapannya sebagian itu nggak perlu kita karena tidak belajar. Jadi ini dia. Baru lanjut Ibu Sabrina, kan sudah mengerti qayyimah itu ya. Nah, kalau misalnya ingin dicatat misalnya, nanti saya lemparkan sekali-sekali. Misalnya ada surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian. Ya, menerangkan mengenai qayyimah itu, mengenai qoma itu. Iya. Berapa jilid Pak suratnya? Kita diusahakan aja belinya Pak, tanya sama adik. Ya, nanti bisa japri aja nanti siapa yang mau beli. Iya, berapa harganya, Dek? Sekitar Petang tuh dapat diskon tuh 1.100.000. Tapi kalau enggak diskon tuh bisa 1,8. Itu cari yang diskon lagi, Dek. Iya, nanti japri aja, japri. Iya, oke. Nah, nanti ditunjukkan ya. Iya. Bagaimana kita melihat lisanul Arab. Bagaimana melihat ini. Jadi pokoknya ya itu kalau enggak mengajar, belajar. Iya. Kun aliman, wajib menjadi orang alim. Yang sebenarnya ilmu itu saya bilang, yang sebenarnya ilmu tanpa mengecilkan ilmu yang lain, harus sampai mengerti Tuhan dan hidup sebenarnya. Nah, kalau ilmu yang lain-lain itu, ya juga mesti dipelajari untuk kesejahteraan menjadi amal soleh. Jadi bukan pula dibatalkan pula ilmu-ilmu lain, membuat mobil, membuat laptop, komputer, membuat ini, banyak ilmu. Tapi jangan kita sampai itu pula, kalau itu hanya sekadar itu panjang. Lah habis sabun menggosok badan, paham? Habis sabun menggosok badan. Alat tagalupe lah kulit badanku, dan aku penganai gitu. Makanya tidak qayyimah dia. Silakan Ibu lanjut. Liun zira, coba Ibu lihat. Liun zira. Liun zira fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari'nya yang mana? Yun ziru. Yang fi'il mudhari'nya yun zira kan? Iya. Yun zira. Terus kalau yang li adalah lam ta'lil. Iya. Li ada asalnya dari li tambahan menasabkan fi'il mudhari. Iya. Jadi jadinya
Yunziru Liunzira. jadinya liunzira. Ya, kalau ditulis semuanya li'an kan gitu ya. Li'an. Ya. Li'ayunzira. Li'ayunzira. Jadi Ah, untuk li'ayunzira. dihilangkan an-nya. Apalagi kalau yunzira fil mudhari itu apakah sudah dapat tambahan atau memang 3 huruf? Sudah dapat tambahan 1 huruf, Pak. Apa itu tambahannya? Alif. Ya. Anzara. Apa fi'il madinya? Anzara ya. Anzara. Apa fi'il mudhari'nya? Yunziru. Ya. Sebelum yunziru apa itu? Yu'anziru. Iya, yu'anziru. Ya. Ya, menurut undang-undang itu dihilangkan. Hilangkan alif. Sampai detail itu kenapa begitu ya? Ada nanti pengungkapan itu. Itu ya kajian tajwid itu kan artinya tajwid, dan tajwid itu kan berasal dari jawada, dikawinkan, bukan di jawada, diselingkan ya, dimasukkan ya. Jadi tajwidan ya. Itu hanya mengungkap. Nah, kalau itu yunzira, yu'anziru menjadi yunziru. Yunziru. Nah, kalau sudah Ibu bertemu fiil, apa yang dicari lagi? Fa'il. Mana fa'il? Fa'ilnya huwa. Ya, fa'ilnya huwa. Huwa. Tersembunyi. Ya, tersembunyi. Itu makanya kalau ya ini pangkalnya, fa'il itu harus sifatnya boleh ditersembunyikan, boleh nyata gitu. Iya, Pak. Nah, kembalinya kepada apa itu? Kemana? Kembali huwa. Untuk memberi peringatan. Oh, ke Al-Quran. Kitab. Iya. Ya, ke Al-Quran. Ataupun nanti ada mengatakan ke Muhammad. Muhammad kan Al-Quran juga. Maksudnya Muhammad itu kan menyampaikan Al-Quran ya. Ya, Pak. Jadi kalau diterjemahkan, liunzira itu apa terjemah menurut letak letter huruf atau kata? Untuk memperingatkan. Nah, terus untuk memperingatkan. Itu makanya kalau dicari nanti di Lisanul Arab, apa maksud nazara itu? Anzara. Begitu nanti. Jadi bukan sekadar ditakut-takuti gitu. Iya. Kalau dilihat nanti kamus kan cukup nazara, mengingatkan atau menakutkan kan, atau memberi kabar memberi takut. Peringatan. Memberi peringatan. Jadi kalau dilihat nanti Lisanul Arab lebih terarah lagi. Iya, Pak. Jadi Fil madinya Anzara. Yang liunzira. Fil madinya Anzara. Nazara. Fil madinya Anzara. Anzara bukan Nazara. Kalau nazara yang zuru jadinya. Oh, yang zuru. 3 huruf, 4 huruf. Enggak, kalau dia nazara, mudhari'nya Yang zuru. yang zuru. Ya. Ini kenapa yun? Karena dia 4 huruf. Tapi nanti bisa juga nanti kalau dia nanti apa? Gandakan. Di sini kan ini tulisan salah enggak? Liunzira. Ya, salah ini, Pak. Liunzira. Ini salah di tulisan. bawah harokatnya. Salah tulisan. Ke bawah. Bawah. Maaf. Kalau ke atas tulisannya tadi, berarti dia pasif. Kalau za-nya di atas, berarti pasif dia. Ini ke bawah. Saya lupa. Ini payah juga ya. Nggak mau, mungkin itu makanya bertukar-tukar dia. Dikasih baris ke bawah, liunzira kan? Liunzira. Nggak mau dia. Ya ke bawah barisnya ini. Iya, Pak. Ke bawah, Pak. Liunzira. Jadi yunzira. Kalau liunzara berarti pasif. Bisa juga yunzara ya, Pak, karena ada li itu ya. Tapi pasif dia. Ya, pasif. Tapi nanti di situ langsung aja ini bukan ba'san lagi, tapi ba'sun. Iya. Dia yang menjadi naib. Yunzara ba'sun. Ya, supaya
diperingatkan, maksudnya menakutkan siksaan yang sangat keras gitu. Yaitu ditakuti ya, ditakutkan gitu. Ya, ditakutkan gitu. Ditakutkan siksaan yang keras. Jadi baksan ini bertukar menjadi baksun. Otomatis sadidan pun bertukar menjadi sadidun. Nah, gitu. Nah, Kan itu nampak. Ya, berarti naat man'ut. Itu makanya saya katakan berbahagialah orang yang mengerti bahasa tulisan Arab dan susunannya. Apakah enggak kasihan Allah kenapa orang yang tidak belajar Arab bagaimana nasibnya? Itu maka diwajib disuruh belajar dari kecil. Kalau itu maka saya katakan kalau yang sudah gaya-gaya ini biarkanlah begini, yang muda-muda lagi. Tapi yang muda-muda enggak juga ya. Yang muda-muda lain yang dipelajari. Ya, nanti biarkan aja generasi habis, nanti ganti lagi begitu dalam Al-Quran kok. Nanti generasinya diganti generasi yang baik, terus ada diganti generasi yang buruk, terus diganti generasi yang baik. Jadi sekali naik, sekali turun, sekali naik, sekali turun. Jadi kalau menanam cabai di kampung saya dulu ada musimnya latiang namanya, busuk, ada musimnya baik. Kalau musim baik semak pun bagus cabainya. Kalau musim buruk sebentar keriting aja. Ya, itu biasa. Nah, sekarang kalau ini fa'ilnya huwa, lalu baksan jadi apa, Bu? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya. Lalu ini alif ini kenapa dikasih alif ini, Bu? Baksan. Kenapa dikasih alif? Karena enggak bisa dia tanwinnya 2 ya, Pak, harus pakai itu ketentuannya undang-undang. Ya. Jadi kalau kata benda dia berbaris 2, kata benda ya. Sedangkan dia tidak diterangkan atau diidhafatkan, dia pun tidak pakai alif lam. Kalau dia baris 2, maka dibantu dengan Alif. Alif apa namanya itu? Ibu Didi kapan? Bola tak gambar dan Ibu Didi lah laki nanya tuh alif rasam. Rasam. Ya, rasam bukan bahasa Minang rasan ya. Rasam itu resmi. Ya, resmi itu arti tulisan. Itu bahasa resmi itu bahasa Arab juga tuh. Ini resmi katanya. Jadi sudah diundangkan. Jadi itulah dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Lalu sadidan mengikut naat. Ya, mengikut dari baksan. Ya. Jadi kalau diartikan apa itu? Siksaan dari yang keras. Baksan sadidan. Agar mengingatkan, memberi takut atau bertakut, memberi takut akan siksaan. Tunggu dulu. Fa'ilnya supaya mengingatkan dianya Al-Quran atau Muhammad atau dianya Muhammad akan siksaan yang keras. Akan siksaan yang keras. Ini salah satu orang kadang-kadang nggak enak perasaan dia. Ditakut-takuti terus katanya. Padahal di akhirnya takut juga. Manusia walaupun dia rasanya nggak takut, cobalah. Ya, nggak perlu takut. Akhirnya bagaimana? Bagaimana Pak Bet? Misalnya dihilangkan rasa takut, nggak perlu takut, akhirnya berani. Akhirnya sengsara. Misalnya kan begini, nggak perlu takut-takut itu cerita-cerita apa kok agama kok nggak perlu itu. Akhirnya bagaimana jadi? Akhirnya tambah takut. Itu jawab, tambah takut. Nggak ada. Pak ada ceritanya, jangan takutnya. Begitu datang semati bekola la foto. Jadi rancaknya bagaimana? Takut. Iya takut. Kalau sudah kita takut, bagaimana jadinya? Tidak takut nanti.
Itu nan qayyim tuh. Karena Allah tidak pernah menghimpun dua rasa. Tidak pernah Ya. Itu yang qayyim. Jadi kalau ada orang dihilangkannya, jangan takut-takut membuat susah aja. Tambah takwi. Naranca awak takwi. Kalau lawak takwi kan elok. Akhirnya tidak takut. Itu makanya Al-Quran dia lam yaj'al lahu iwaja, tapi apa? Qayyimah liyunzira. Ya. Tidak, qayyimah saja dulu. Qayyimah. Jadi maksudnya qayyimah itu kan itu liunzira ba'san sadidan min ladun. Jadi kalau sudah kita ikuti peringatan Quran, berarti kita tidak takut lagi. Iya. Gitu. Kalau tidak diikuti peringatan Quran, bagaimana jadinya? Takut. Takut. Jadi orang miskin? Takut. Berperang? Takut. Gempa? Takut. Sakit? Takut. Mati? Takut. Ya Allah. Kalau dipelajari Al-Quran, enggak lagi. Enggak mengerti kita. Qayyimah. Itu. Jadi qayyimah itu sebenarnya untuk mengerti orang maksud qayyimah itu dibantu di ayat belakang. Supaya liunzira ba'san sadidan min ladun. Terus kalau ini min ladun sudah apa itu? Sudah paham. Cuma yang pelajaran barunya ini ladun ini. Kalau min huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Kalau ladun? Ladun ini dibaca laduni atau ladun? Ladun. Enggak, tulisannya apa? Ladunhu. Mati apanya ya? Mati nunnya mati. Jadi ladun. Ini bacaan ladun-ladun ini ada laduna, ada ladunu atau laduni. Laduni. Kalau sudah dilihat Quran atau bahasa Arab, ada nggak tulisan laduna, laduni, ladun? Ada. Laduni ini di apa? Di Kaidir Ismul Azlan Sarif. Bukan. Ini berapa kata ini? Min ladunhu. Berapa kata? La. Dun. 3 kata. 3. Ini dua kata saja ini. Ladun 1. 2 aja, Pak. Bukan mudah penilai. Ya. Ya. Ya, tapi ladun ini itu yang saya tanyakan. Nanti coba dalam tulisan atau bahasa Arab ada nggak berbaris laduni dia atau laduna, ladunu? Laduni ya. Itu kalau ilmu ladun itu kan cerita orang. Itu kan dalam ceramah. Kan ada ilmu laduni, ada ilmu kasabi. Kan seperti Kaidir tuh yang ilmu laduni kan itu dalam ayat berapa? Iya. Kan juga min ladunka juga. Kan mati juga itu apanya? Min ladunka juga ya. Ya kan mati juga nunnya. Ini yang saya tanya tadi ada nggak laduna, laduni, ladunu? Duna ada ya Pak, Duna. Kalau Duna ada. Itu makanya begini. Mati. Maksudnya kan mengingatkan, mengancam dianya Al-Quran atau dianya Muhammad, memberi takutkan. Apa yang diberi takutkannya adalah penderitaan yang sangat atau azab yang sangat. Dari mana? Dari sisinya Allah. Dari sisinya Allah. Kalau begitu, kalau ladun itu kan berarti
Yang kita jaga biasanya kalau penderitaan misalnya di dunia ini belum sampai akhirat. Kalau di dunia ini yang kita jaga misalnya supaya kita nggak menderita, kan bisa diperhitungkan. Misalnya kalau bawa mobil hati-hati, cek mesinnya segalanya diperbaiki. Itu kan jelas itu kasabi namanya. Itu betul-betul bisa diperhitungkan. Tapi yang datang siksa ini biasanya ladun, tanpa diusahakan. Ya, datang otomatis datang. Kadang-kadang di luar dugaan. Nggak ambo sangko seketik lah dia, teleng apa-apa. Jalan datang mau jatuh aja. Itulah. Itu makanya jangan ada di dalam, kalau sudah belajar Al-Quran kita, jadi nggak pernah kita lepas dari pemeliharaan dari Allah. Jadi itu makanya disebutkan di sini milladun, sebenarnya kan milladunillahi atau milladunku. Jadi kapan nanti penderitaan itu dapat, yang tidak bisa digambarkan oleh otaknya. Itu maka jangankan di akhirat, di dunia ini pun kadang-kadang menurut pandangan kita itu adalah nikmat, rupanya menjadi laknat jadi. Persekot azab. Atau azab. Tapi kalau kita mempelajari isi Al-Quran, kita dipelihara dari ini. Bukan berarti nggak dapat penderitaan juga. Macam mana contohnya kalau misalnya dipelihara daripada penderitaan bagi orang yang pelajari Al-Quran. Saya ulang lagi. Bagaimana contohnya bahwa seseorang dengan ditimpa oleh penderitaan tapi dia menjadi kebaikan. Coba. Murah aja contohnya. Misalnya sakit. Ya, sakit. Kita ditimpa penyakit. Kalau orang yang sudah mempelajari Al-Quran, bagaimana dia jadinya? Sabar dia. Sabar, mengerti dia. Sabar. Untung saya sakit. Banyak saya istighfar. Ya, gugur. Ini main manangsa tadinya. Coba kalau orang tidak mempelajari Al-Quran. Ya, Pak. Kesana kemari tuduhannya itu. Dia ini. Itu. Kode durian mah aja. Ya durian kan salah. Nah, kan paham tuh ya? Iya, Pak. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Liunzira ba'san syadidan min ladun. Min ladun. Kalau ada Allahnya memang miladunillah. Ya. Terus ini tadi apa? Ini lagi apa? Apa lagi? Wa yubasyira. Wa yubasyira, betul. Wa ini wa apa, Bu? Waw atof, Pak. Yang diatapkan apa? Liyunzira dengan yubasyira. Yubasyira disambungkan atau diatapkan kepada yunzira. Ini pas sekali nih bentuknya. Fi'il sama fi'il. Nggak ada li-nya ditulis ya, Pak? Li-nya nggak ditulis di yubasyira. Ya, itu makanya itu yang diulang. Andai kata tidak ada waw ini, bagaimana? Bagaimana kita baca ini, Bu? Qayyimal liyubasyira. Gitu. Ya, qayyimah ini tentu dibawa sampai sini. Ya, ini saja juga. Qayyimah ini kan liunzira ba'san syadidan min ladun. Kalau di sini qayyimah liyubasyira allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nah,
Kenapa di atas baris yubasyira ini? Sama karena ada lam taklil tadi, Pak. Ya dalam taklil tadi. Ya. Kalau Jadinya yubasyira ini bentuk apa, Ibu? bentuk fi'il mudhari Nah, apa fi'il madinya? basyara. Ya 4 huruf ya. 4 huruf. Nah, 4 huruf. Ya. Jadi kalau dia 4 huruf, berarti mudhari'nya basyara Yubasyiru. yubasyiru. Kalau fi'il amarnya bagaimana? Bisa nggak? Yubasyiru. Basyir. Iya, basyir. Basyir. Ya, gembirakanlah. Ya. Kalau isim fa'ilnya? Basirun. Kalau yang 3 ini yang 4? Kalau yang 4 mubasyirun. Itu maka Nabi Muhammad itu tugasnya mubasyir. Basyir. Kalau yang satu lagi tadi tugasnya adalah Basirun. enggak, tadi kan basyira wa nazira, ada satu lagi. Itu yang berkekalan. Kalau mubasyir, Basyir. kalau yunzir itu apa isim fa'ilnya yunzir ini? Yunzir. Munzir. Iya, Munzirun. munzir. Ya. Jadi munzir, kalau dia di sini menjadi Mubasyirun. Mubasyir. Kalau ini jelas. Al-mu'minina menjadi apa? Mana fa'ilnya yubasyir? Yubasyir huwa. Ya, bisa kembali kepada ke Al-Quran atau ke Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Lalu yang digembirakannya atau yang menggembirakan terhadap siapa? Al-Quran atau Muhammad? Terhadap al-mu'minina. Jadi apa gunanya al-mu'minina? Sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih ya. Kalau ini bentuk kata benda 1, 2, 3 atau banyak? Banyak dalam keadaan mansub. Iya, mansub. Banyak laki-laki, perempuan, banyak taksir? Laki-laki. Banyak laki-laki kalau dia mansub atau baris jadi maf'ul, baris diapakan dia? Ya. Wawunya ganti dengan ya. Wow. Ya. Wawunya diganti. Iya, wawunya diganti dengan ya. Wal mu'minuna. Ya, wal mu'minuna diganti Jadinya menjadi mu'mina ini mu'minina. Mu'minina. Kalau mu'mina ini 2 orang. Ya. Jadi menggembirakan dianya Al-Quran atau Muhammad orang-orang mukmin. Kenapa bisa gembira? Karena dia di atas tadi sama juga. Karena dia takut, kan itu, takut dengan ini. Takut dengan azab. Itu makanya kalau Rabi'ah, saya nggak takut dengan azab, tapi saya sudah sangat cinta kepada Allah. Kan sama Ibu itu. Yang satu tertulis, yang satu sudah di luar tertulis lagi. Jadi itu makanya saya sebutkan yang PR-nya sekarang yang berat, bagaimana betul-betul supaya sangat cinta kepada Allah, tidak sangat cinta kepada dunia. Itu jadi dilatih, Pak, dilatih. Jadi mesti digunakan akal pikiran, melihat nikmat-nikmat yang ada, melihat keterbatasan, baru jatuh cinta kita kepada Allah. Itu mungkin yang sudah dialami oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ini jadi maf'ulnya ya. Iya, Pak. Maf'ul bih. Terus kalau allazina bentuk apa? Bentuk isim mausul. Ya, isim mausul. Kalau dia sebenarnya allazina itu jadi apa jabatannya kira-kira? Jabatannya sebagai mu'minuna allazina. Na'at. Ya. Na'at, Pak. Ya, bisa ya, na'at. Bisa na'at ya. Mu'minuna menerangkan mu'minuna. Ya, bisa na'at ya. Terus kenapa dipakai kalau allazina ini isim mausul? Kenapa dipakai isim mausul itu kan ada bentuknya 6. Iya. Kenapa dipakai allazina tidak allazi? Karena al-mu'minina jamak. Iya. Al-mu'minina jamak juga ya. Muzakkar salim ya. Pada lebih detail itu.
Jadi Nah, allazina. Ibu. Tuh, kita belajar tarik. Ah, Bahasa Arab. Terus kalau ya'maluna bentuk apa? Oh, fi'il mudhari ya'maluna. Fi'il mudhari Pak. Ya'maluna. Kalau fi'il madinya apa nih? Amila. Amila. Fa'ilnya apa? Fa'il ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya hum. Enggak. Ya. Fa'ilnya hum ya. Ya, Kembali humnya kemana? ke al-mu'minina. Ya, ke al-mu'minina. Ini solihat ini pakai, bisa nulis gini, tapi pakai tangkai sini ya. Solihati. Lihat. Tapi bisa pula nanti ini dipisah seperti ini. Ya, Seperti ini. Dipisah. solihati. Iya, Pak. Solihat ini dikasih alif saja. Seperti ini. Bisa ya? Ya. Kalau solihat bentuk apa bentuknya? Bentuknya isim kata benda. Ya kata benda 1, 2, 3. Kata benda banyak. Jumlahnya. Banyak. Ya. Banyak apa? Laki-laki Isim perempuan? mu'anas. Ya. Bentuk banyak perempuan. Apa tanda banyak perempuan? Ada alif. Ada alif sama Ta. Iya. Ada alif sama ta. Ta. Ya. Ada alif sama ta. Ya. Solihat. Solihati. Solihat. Kenapa amal itu dibuat bentuk perempuan ya? Aku lain kajinya. Ya. Amal-amal. Berarti ini amal-amal ini ya Pak? Iya, amal-amal soleh. Tapi kan banyak perempuan jadinya. Iya, banyak perempuan. Solihatun. Iya. Solihatin. Ya itu kan. Allazina ya'maluna sholihat. Solihati. Solihatun. Solihati. Ya, jadi apa dia tadi? Sebagai maf'ul bih. Ya. Kalau maf'ul kan biasanya ke atas barisnya. Karena ini jamak mu'anas salim. Ya, karena ini jamak perempuan. Kalau ganti Perempuan. baris atas ke bawah ya. Iya. Tapi kenapa ini tidak dipakai misalnya ya'malunal a'mal gitu atau ya'maluna as-solihin. Jadi orang yang mengamalkan yang soleh ya, itu berarti yang soleh perempuan-perempuan semua. Ini perlu melihat kajian lagi nih, lisanul Arab, melihat jadi kajian-kajian pengertian tinjauan. Jadi amal ya dianggap perempuan, tapi amalan itu laki-laki dan perempuan yang mengamalkan, tapi amalnya tapi anggap kok amal itu dibuat ke perempuan jadinya ya? Iya, Pak. Kalau kenapa bumi itu sudah mudah kita paham. Bumi ardi perempuan. Kan iza zulzilatil ardu bumi. Bumi kan hukum perempuan. Iya. Karena dia perempuan itu dia mengandung segala-galanya, akan menerima beban. Lihatlah sampai sekarang air ditanggungnya, tanaman ditanggungnya, kita pun nanti ditanggung semua. Pokoknya ke bumi semua, makan kita pun dari tanaman gitu. Nanti baru dimuntahkannya pula kita. Itu makanya sebagian orang itu pahamnya kalau sholat pindah-pindah itu tuh. Kan misalnya sudah sholat wajib, kalau sunat sini, terus sunat itu sana, pindah-pindah dia karena dia ingin disaksikan oleh bumi nanti. Jadi bumi berkata nanti kepada dia, orang ini tunduk kepada Engkau Tuhan. Di atas punggung saya dia pindah-pindah. Jadi bukan menari-nari yang bukan senam saja dia di atas. Ya. Orang yang sangat sadar. Baik. Solihat ya. Lagi pula pakai alif lam ya. Jadi nampak pilihan juga. Terus apa berita kabar gembira? Anna lahum ajran hasana. Ya. Anna. Jadi kalau al-mu'minin allazina ya'maluna sholihat dikumpulkan semuanya itu, dia akan jadi maf'ul juga itu. Iya, Pak. Ya, jadi maf'ul juga dari yubashiro ya. Ya. Maf'ul dari yubashiro. Tapi kalau anna lahum jannatin, anna bagaimana ceritanya anna? Anna itu apa namanya? Asal sudah ada anna dan saudaranya atau ina dan saudaranya, apa yang terbayang oleh ibu? Oh, mubtada khobar. Ya, mana mubtadanya? Mubtadanya
annalahum ajran. Ah ya. Ajaran Ajran. ini mungkin ada tinggal tulisan nggak pakai alif ya? Ajran, iya Pak, pakai alif Ah ya. Itu yang tadi. Kenapa dia pakai alif? karena dia apa namanya, fatatain, Iya, baris dua baris atas. dua atas ya. Ah, nggak ada yang melarang, maka dikasih alif. Apa nama tadi? Rosam, Rasam ya. Ah, itu. rasam. Ah, itu pokok kalimatnya ya. Iya Pak, annalahum Ah, ajran. kalau hasanan jadi apa? Hasanan jadi naat ke ajran. Ya, naat dan ajaran. Ya. Kabarnya mana? Lahum, Iya, lahum terdiri huruf jar dan majrur. dan majrur. Apa bedanya kabar gembira ini? Coba. Yang satu kabar gembira bagi orang-orang beriman yang beramal soleh. Ya. Kabar gembira yang kedua bahwa bagi mereka adalah upah yang sangat baik. Apa bedanya? Kan digembirakan orang mukmin, Ya, beramal digembirakan. soleh. Amin. Nah, sudah itu satu lagi gembira bahwa orang itu nanti masuk surga. Yang satu kalau dilihat di sini yubashirul mukminin kan dia fi'il fa'il itu. Fi'il fa'il Ya. maf'ul. Kalimatnya kan? Ya. Kalau di bawah Anda nominal dia. Ya. Berarti dia kan ajrun hasanun lahum kan gitu. Apa Iya, bedanya? Pak. Ajrun hasanun. Kalau di sini ismiyah menetap ya Pak. Iya, ya soal gembiranya apa? Oh, mendapatkan surga. Ya kan ada dua sini. Apa bedanya caranya? Yang satu kan menggembirakan dianya Al-Quran atau Muhammad terhadap orang mukmin yang beramal soleh. Kegembiraan itu bahwa bagi mereka adalah upah yang sangat baik. Bagaimana memahaminya itu? Kan gembira mukmin ya juga tadi yang kalimat di atas bagaimana? Ya, yang orang mukmin yang mengerjakan amalan soleh Kan gembira juga. yang gembira. Yang di bawah gembira juga. Apa beda dua gembira itu? Ajrun hasanah. Ya sama-sama gembira Pak. Siapa dapat membedakan? Ayo. Ajrun hasanah. Kalau bahasa mukminin apa sih? Kalau di atas kan dia berbentuk fi'liyah. Iya, Ya, fi'liyah. verbal kan? Di bawah berbentuk nominal, ismiyah. Ya. Ismiyah. Oh, kalau yang verbal itu tergantung waktu. Ya, jadi gembiranya orang mukmin yang gembira pertama apabila dia melakukan amalan yang baik. ya, berarti itu awal prolognya. Oh, gitu maksudnya, Pak. Kalau yang di bawah Menetap ajran hasanah. Begitu. Jadi waktu Ibu diangkat jadi pegawai SK pertama itu basirnya sudah Ibu jadi guru terus enak lagi. Tapi yang kenyataannya kalau di dunia kadang-kadang gembira pertama lulus ya sudah itu kerja enggak gembira lagi. Kalau ini enggak, gembira pertama sudah menyenangkan, gembira yang kedua wah itu selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya. Paham itu. Jadi membaca Al-Quran ini ya, ini ada fihi abada nih sambungannya. ya berarti dia abada abidin. Itu makanya dari mana taunya Ustaz? Dari susunannya. Itu makanya orang sastra Arab yang mendengarkan Muhammad itu terpukau dia. Kok bisa begini dia? Mana pula dia mau belajar di sana sini? Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi gembira orang beriman itu pertama waktu kalau dilihat nanti ayatnya itu pertama nanti waktu kiamat sudah terjadi orang takut baru dikatakan gembiralah kamu sudah gembira itu awal baru masuk surganya pun pertama itu salamun ya bima sabartum gembira rupanya setelah masuk ke dalam wah itu nggak tanggung-tanggung lagi. Yang itu kalau dipelajari kita akan qayyim akan betul tegak pendirian. Coba belajar jangan dipelajari itu suka-suka kita aja mungkin menurut budaya-budaya, menurut filosof-filosof, menurut pikiran-pikiran kita, pasti amburadul. Nggak percaya saya kata nggak percaya 3 ada penunggu. Pantazir tunggu tanggal mainnya. Nggak perlu kita gaduh.
Buat takib. Partakib. Itu patarabis. Tazirun. Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi waktu baca-baca itu dibaca tuh. Jadi 2 ayat ini bawa dalam sholat atau di mana duduk dibaca. Ya, Coba sama-sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Waktu membaca ayat ini kemana? Kan 2 ayat ini masuk mana keinginan kita waktu baca? Kan 2 ayat, masuk ayat yang mana kita inginkan? Yang kedua. Iya, masuk ayat yang kedua. Iya, yang kedua. Yang kedua lah. Kan 2 ayat baru. Iya. Ya, masuk yang kedua. Waktu sedang baca itu, susunannya kita mengerti, maksudnya kita mengerti, itu maka dia jadi pedoman. Ya, jadi cuma tingkat kelasnya ada orang membaca pun sudah lumayan, ada membaca pun nggak bisa. Ya. Jadi itu makanya untuk mengatasi itu kembalilah kata Rasulullah, kun aliman. Apa itu? Wajib menjadi orang berilmu. Sudah itu, kalau belum bisa bagaimana? Mutakalliman. Ya, belum bisa aliman. Mutakalliman. Ya, muta'alliman. Karena muta'alliman itu tertentu pula menyita waktu, menyita segalanya. Sami'an. Baru ada katanya kalau sami'an pun nggak mau, maka binasalah patuhliku. Maka binasalah engkau. Tapi ada masih toleransi di riwayat lain. Masih ada di dalam hatinya, saya ingin belajar juga, tapi belum kesempatan. Maka disebut wala takur khamisan, jangan ada orang kelima. Maka keluar pula lah kata Rasulullah, kanan nasu aliman atau muta'allim. Kalau enggak ada itu, wal baqi hamajun. Maka keluar pula lah pendapat Syafi'i, Imam rahimahullah. Wa kullun nas halakan nasu kulluhum, binasalah manusia semua kecuali dia sudah punya ilmu. Tapi batasi, jangan ilmu cari makan aja ya. Hari pagi pulang jam 5, rupanya ilmu apa Pak? Ilmu cari makan. Ya, untuk mengatur kehidupan orang. Ya, malah saya katakan saya pergi ke laundry. Pergi kalau siap lah Pak, besok ya, iyalah. Yuko awak calik kambiang sekali baju nak cuci baju udah baunya mau itu ya. Awak 2 hari nak bala bau. Lu ada Pak Bet. Awak gagahnya wak ayam lah do cuci woolnya do. Awak hebatnya cuci disetrika diagi pengharum. Ala zaluman jahulalai tekan tu. Manusia itu sangat zalim lagi jahil. Tapi ada juga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan qayyimah awak jadi tu. Jadi qayyimah jadi. Ya, sampai sini aja dulu pelajaran kita. Guru. Ya. Bapak tanya sama Ustadz lain, li itu katanya li huruf jar. Itu kata Bapak, kenapa huruf jar bisa masuk ke fi'il? Bukan ke fi'il Pak, masuknya ke li'an katanya, bukan ke yunzirunya katanya. Iya, di masdarnya tuh. Jadi dalam taklil dia tetap jar dia Pak ada Guru. Iya, kalau itu kan aliran ini, tapi lama jadi ya. Kalau lam nanti untuk lah ya. Artinya. Cobalah apa artinya kalau huruf jar? Kecian kinyo.
Ini orang penanya aku nak lo tambah hakanya. Kalau li kan untuk milik. Iya, iya. Tapi kalau keceknya bekom liko ada nak untuk milik. Ya nak bahala. Berarti aliran boleh saja. Itu kan alasan saja itu. Lam tu mau masuk ke kata benda karena kalau awak taunya kalau lam memang asli bendanya. Ikon dah lah hancuran lontong diramu sama apa tu sama kerupuk merah tu. Pak Bet katanya untuk mempakui tagak, Pak. Jadi agak diperpanjang pangana Pak Bet. Jadi kalau lam huruf jar misalnya kalau lillah kan untuk Allah ya. Ya, lillahi. Kalau misalnya disebut liunzira baca caranya tu. Baca cara mengartikannya. Untuk memberi. Enggak pas ya. Enggak cocok. Itu mah kau dipakai supaya. Agar. Agar. Kalau agar huruf jar, itu mah kau pakai. Cuma kalau ditanya bang kau dihilangkan an ya mungkin. Jadi tu. Kalau begitu disolang orang, hilang sekali. Itu mah kau direndalami. Ya. Ini lam tu banyak lam, ada lam kai, itu kan lam kai sama lam taklil banyak lam. Ada lam amar. Kalau apa tu? Jadi ini mungkin kan itu saja. Kalau lam amar misalnya kan supaya dia menolong. Liansur. Itu lam amar tu. Kan mati. Kalau ikon tak, kalau ini liunzira berarti ada huruf nasab. Jadi sebenarnya tanya Nenyo, huruf jar tu masuk ke kata benda atau enggak? Coba tanya besok ya. Waktu itu lah salah sorry bantah guru. Kenapa huruf jar bisa masuk ke fi'il mudhari ya Ustaz? Bukan ke fi'ilnya Pak, masuknya ke an itu. An hilang itu katanya. Ya, kalau masuk ke an baru caranya. An saja kan ada mudhari di belakang. Coba anan dimasukinya sebenarnya. Coba ulang balik anan dimasukin sama sehingga an itu apa? Jauh mudhari'nya. Kalau an masuk mudhari'nya anan sebenarnya dimasukinya. Kalau tidak dijawabnya beko masdar asalahnya tuh. Juz'iyah baru kuliahnya. Juz'i. Alim kulli lah. Ya. Dah. Ya diulang-ulang balik. Ulang-ulang ya. Tanya tu balik sampai detail. Sampai kuliah Pak Bet semuanya. Ya, terus. Mari Allahumma. Besok hari Sabtu siapa tampil? Pak Edi lah, Pak Edi. Ya betul Pak Edi ya. Nanti kita lihat dari apa itu lisanul Arab dari Ma'un itu ya. Berarti apa yang dilihat kalau di lisanul Arab sama lihat kamus. Yang dilihat mim sama alif sama ain. Jadi tidak semuanya dibuatnya nanti itu. Baru dilihat contoh. Mari berdoa. Allahumma fakina fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Arabi Qur'ani wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa, na'am. La'allana fahimun, mahirun, alim. Amin ya Rabbi. Amilun. Mukhlisun. Amin. Kedalik, la'allana alimun. Alimun. Fahimun. Amilun. Mukhlisun. Aywa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.